Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran, kemudian kita juga dapat ilmu yang bermanfaat atas pelajaran hari ini. Mohon ketua kelas dipimpin berdoa. Mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Baim, Tobias, Gumilang, Aldo, Seno, Daniel, Akbar, Zaki, Kalel, Nathan, Dava, Haki, Roland, Tirta, Alam, Narendra, Lukman, Priyo, Radit. Oke, masuk semua. Sudah siap dimulai pelajaran hari ini? Siap. Semangat? Oke, kalau semangat tunjukkan semangat kalian ya. Kalau saya bilang mana suaramu, kalian bilang hu ya, jawabnya hu. Kalau saya bilang mana tekadmu, kalian bilang ha. Yang terakhir mana semangatmu, kalian bilang hu ha. Paham? Coba sih ya. Mana suaramu? Masih 20%. Saya ingin 100% ya. Mana suaramu? Mana tekadmu? Mana semangatmu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita kembali ke pelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur data ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar algoritma. Pertama-tama, coba kalian bayangkan kalian menjadi komputer ya. Kamu gak bisa mikir sendiri, gak bisa nanya balik, lalu ada orang yang datang dan bilang kepada kalian, tolong hitung luas persegi panjang. Ya. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Kalian bayangkan, kalian jadi komputer ya. Komputer itu benda mati, ya. Terus tiba-tiba ada yang nyuruh, ada yang merintah, tolong hitungkan luas persegi panjang. Ya. Informasi apa yang kamu butuhkan kira-kira? Pasti kalau kamu manusia, kalau kalian manusia pasti bertanya, berapa panjangnya ya, berapa sisinya ya. Ya kan? Bisa langsung jawab atau harus ada langkah-langkah tertentu. Nah, komputer itu harus kita perintah, dia nggak bisa menjawab. Sehingga untuk menghitung pun dia nggak bisa. Ada langkah-langkah tertentu yang dimasukkan manusia ke dalam mesin komputer sehingga dia bisa memberi umpan balik kita. Semisal, tolong hitungkan luas persegi panjang. Nanti komputer bisa menjawab kalau dia sudah kita beri algoritma. Yo, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu algoritma? Kalian pernah itu kan dengarkan algoritmanya TikTok itu gini. Ya, kalau kalian nge-lag yang semisal suka ngoding, yang keluar ya nanti tips-tips coding gitu ya. Artinya algoritma itu apa? Kira-kira? Apa? Algoritma itu kayak serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Baik. Jawabannya sangat bagus. Kita beri aplaus dulu. Nah,
tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar merancang dan menyajikan algoritma dari permasalahan sederhana yang diberikan menggunakan notasi algoritma yang sesuai dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Jadi setelah pembelajaran hari ini kalian nanti diharapkan dapat menyusun algoritma deskriptif dan flowchart ya, dengan logis dan sistematis ya. Logis itu artinya masuk akal, sedangkan sistematis artinya terstruktur, berurutan. Nah, seperti yang teman kalian jawab bahwa algoritma itu adalah urutan perintah atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Misalnya algoritma yang gampang dulu, yang sederhana. Membuat mie, kenapa kok harus sistematis? Kalau langkah-langkah itu kalian balik bisa nggak? Semisal langsung masukkan mie sebelum nyalakan kompor ya, kan nggak bisa, nanti bisa salah ya. Makanya itu algoritma itu harus sistematis, dia terstruktur dari atas ke bawah ya, berurutan. Nah, komputer itu dapat mengerti algoritma dengan jembatan ini, ada input, proses, output. Kunci algoritma itu ada 3 ini, ada konsep IPO ya. Jadi terus hubungannya apa flowchart dengan flowchart? Algoritma itu bisa ditulis dengan flowchart ya. Flowchart itu visualisasi dari algoritma ya, yang bisa kita baca, yang teralur. Adapun simbol-simbol flowchart yang perlu kalian ketahui, yang pertama ada terminator. Terminator ini untuk menunjukkan awal dan akhir sebuah proses. Ya. Terus kemudian ada proses. Bentuknya apa itu? Ya, persegi panjang, menunjukkan proses atau aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada keputusan, decision. Decision ini menunjukkan percabangan atau pengambilan keputusan. Biasanya kalau di decision kita gunanya untuk mengecek. Ya, untuk melakukan percabangan, perulangan. Kemudian ada input atau output, fungsinya untuk memasukkan data ataupun mengeluarkan hasil output datanya. Kemudian ada alir. Alir data ini menunjukkan arah arus proses dari satu langkah ke langkah lain. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma. Ya, ini algoritma untuk menghitung luas persegi. Nah, untuk algoritma deskriptifnya gimana? Ya, nomor 1 mulai masukkan nilai sisi panjang, nilai sisi persegi, kemudian hitung luas sisi kali sisi. Keempat, tampilkan hasil luas, dan kelima selesai. Kalau kita atau versi ke flowchart jadinya lebih simple. Nah, fungsinya flowchart itu untuk meringkas algoritma biar kita mudah membacanya ya. Jadi start input sisi ya, input sisi, kemudian luas sisi kali sisi, terus hasilnya print luas dan berakhir. Itu algoritma deskriptif dan flowchart. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kelompok 1 mau tanya? Ya, apa? Komputer kan membaca algoritma lewat bahasa pemrograman. Ya. Terus buat apa kita menulis algoritma pakai flowchart? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa kok kita perlu menulis flowchart juga dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, dalam pekerjaan? Flowchart itu sangat penting. Flowchart itu menjembatani, memudahkan kita membaca algoritma ya. Flowchart kan visualisasi dari algoritma. Semisal nanti kalian kerja jadi programmer ya di software house, kalian punya tim, kalian bisa menyusun algoritma atau langkah-langkah penyelesaian aplikasi lewat flowchart atau sampean tunjukkan ke atasan ya. Biasanya menggunakan flowchart. Itu salah satu fungsinya ya. Oke, mungkin pertanyaan yang lain.
Oke. Komputer itu kan nggak bisa berpikir ya. Ya. Sama kok seakan-akan AI itu bisa berpikir. Oh ya. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau kita lihat AI sekarang, sampean tanya apapun itu dia bisa menjawab. Katanya kan tadi saya bilang, komputer itu tidak bisa berpikir. Dia harus dia nggak bisa ngerti bahasa manusia juga kan. Nah, menjembatani gimana? Algoritma AI itu bagian dari komputer, tapi dia itu mesin pembelajar. Ya, dia punya algoritma yang rumit, kompleks. Kemudian dia belajar dari data-data yang kita masukkan setiap hari. AI awalnya juga salah-salah juga. Pernah nggak saman tanya AI, tapi jawabannya nggak sesuai yang saman harapkan. Nah, dia tuh terus belajar. Jadi di dalam situ sudah ada algoritma. Terus dia tiap hari itu belajar dari jutaan, puluhan juta data-data yang dikirimkan ke mesin tersebut. Makanya dia seolah-olah dia pintar, dia seolah-olah bisa berpikir. Itu. Nah, nanti sebelum akses LKPD ini akan saya jelaskan dulu. Sebenarnya ada masalah apa sih? Untuk pengerjaan LKPD ini nanti sistemnya berkelompok ya. Saya baca aja ya. Ada permasalahan. Seorang guru ingin membuat program untuk menentukan rata-rata nilai dari 3 mata pelajaran. Yaitu menentukan predikat berdasarkan rata-rata tersebut. Dan memberikan status kelulusan. Jadi predikatnya yaitu ada rentang, kalau kurang dari 60 maka predikatnya E. Ya, kalau rentangnya 60 sampai 69 maka predikatnya D. Sedangkan 70 sampai 79 predikatnya C, sampai 90 sampai 100 predikatnya A. Kemudian untuk status kelulusannya, jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 75 maka dia lulus. Sedangkan tidak, jika kurang dari 75 maka dia tidak lulus. Ya. Tugasnya apa? Tugas kalian adalah membuat algoritma yang menerima nilai 3 mapel, menghitung rata-rata, menentukan predikat, dan menampilkan status kelulusan. Kira-kira dari permasalahan ini paham nggak? Apa yang ingin dibuat? Jadi program yang ketika dimasuki nilai dari 3 mapel, saya batasi 3 mapel ya. 3 mapel, nanti dia menghitung rata-ratanya. Setelah itu menentukan predikatnya berdasarkan dari rata-rata, kemudian ditentukan juga status kelulusan siswa. Ya. Nanti kalian membentuk kelompok, jumlahnya berapa ini? 20. Nah, membentuk kelompoknya seperti yang kemarin aja ya. Yang kemarin jadi kelompoknya tetap jadi 4 kelompok sesuai urutan ya. Sekarang silakan akses LKPD-nya. Nah, sistemnya ini berkolaborasi ya. Yang kalian butuhkan nanti kalian buat file aja, kalian masukkan Google Docs. Nanti jadi per kelompok bisa mengerjakan bersama lewat Google Docs tersebut ya. Dari satu kelompok nanti kalian bagi tugasnya. Siapa yang menganalisis, ada tugas yang nomor 1, 2. Terus kemudian siapa yang buat algoritma deskriptif ya, flowchartnya juga ya. Siapkan Draw.io ya untuk di laptop kalian masing-masing. Masing-masing per kelompok harus punya Draw.io. Kira-kira bisa dikerjakan berapa menit ini? 40? 30 menit. Oke, silakan dikerjakan 30 menit ya. Diusahakan per kelompok harus aktif. Akan ada catatan dari saya, akan saya nilai nanti ya. Kalau ini mending predikat dulu apa lulus dan tidak lulus dulu? Ini berurutan ya dari atas. Berarti kan iya, Saman menentukan rata-ratanya dulu, menghitung rata-rata dulu malah. Kemudian rata-ratanya
ada if, ada kondisi. Jika rata-ratanya kurang dari 60 maka predikatnya E. Ya, jika rata-ratanya semisal lebih dari 90 maka predikatnya A. Setelah diketahui predikat, nilainya kan sudah ketahuan. Nanti coba lihat, semisal nilainya tadi 90. Nah, nanti ada kondisi lagi if jika nilai ini rata-rata ini lebih dari 5 maka predikatnya apa. Cara save-nya ini kan bisa kan, oh jadi gambar kan seperti ini ya. Terus aman simpan di mana ya, terus dimasukkan laporannya tadi. Semisal ada, kalau ini untuk aplikasi awam, orang awam ya, dia tiba-tiba nginput nilainya lebih dari 100, kira-kira di handling lagi. Jadi rata-rata bukan rata-rata ini tuh nilai 3 mata pelajaran ya. Oh iya, jadi harus dibeli tip lagi di sini. oh ya, Nilai harus lebih dari 0 dan kurang dari 100. Kurang dari sama dengan 100. Nilai 0. Jadi nilai lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari sama dengan 100. oke, betul. Sudah paham ya berarti ya. Baik, yuk kembali ke tempatnya. Karena semua sudah dikerjakan dan dikirim, sekarang waktunya presentasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan lembar kerja peserta didik yang kami kerjakan. Yang pertama, sebelum itu pertama-tama perkenalkan, nama saya Octavian Wisan Turbi. Saya Bangkit Hagi Ali Abuan. Saya Priya Berhasil Putra. Saya Lukman Gubernur Rahim. Saya Nandana Larendra Putra. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama di sini ada langkah kegiatan. Yang pertama yaitu memahami masalah atau problem orientation. Lanjut, wajan bahasa Yang pertama yaitu A, informasi yang diketahui dari soal, dan B, apa yang diminta, dan yang C, apa yang perlu dilakukan. Ini adalah diskusi hasil dari kelompok kami. Yang pertama yaitu jumlah mata pelajaran. Ada 3 mata pelajaran yang akan dihitung rata-ratanya. Dan yang kedua yaitu ada tabel konversi predikat berdasarkan tentang nilai. Yang pertama, nilai 90 sampai 100 predikatnya adalah A. Dan yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu nilai di bawah 60 predikatnya E. Dan yang ketiga, ada kriteria status kelulusan. Jika lulus, rata-ratanya adalah di atas 75, dan tidak lulus, rata-ratanya adalah di bawah 75. Gitu tuh. Cuman B, apa yang diminta? Yang pertama yaitu membuat program untuk menghitung rata-rata dari 3 mata pelajaran. Kedua, menentukan predikat berdasarkan rata-rata yang diperoleh. Ketiga, menentukan status kelulusan berdasarkan rata-rata nilai. Keempat, menampilkan ketiga informasi tersebut kepada para peminat. Lalu yang C, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama kita menginput Yang pertama input, menerima input nilai dari 3 mata pelajaran yang sudah dimasukkan, lalu diproses. Yang pertama menghitung rata-rata dari ketiga nilai, menentukan predikat berdasarkan tabel konversi, menentukan status kelulusan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga output, menampilkan rata-rata predikat dan status kelulusan. Lalu ada algoritma, merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah
ini. Lalu implementasinya membuat program yang dapat menjalankan algoritma tersebut. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi atau data collection. Identifikasi komponen dasar algoritma. Yang pertama yaitu input, penjelasannya yaitu nilai mata pelajaran pertama, nilai mata pelajaran kedua, nilai mata pelajaran yang ketiga. Ketiga nilai harus berupa angka dalam rentang 1 sampai 100. Dan prosesnya yaitu menghitung rata-rata ketiga nilai, menentukan predikat berdasarkan tabel konvensi yang tadi sudah dijelaskan sama Okta. Jika nilainya di atas 75 lulus dan kurang dari 75 maka tidak lulus. Yang terakhir outputnya yaitu nilai rata-rata hasil perhitungan predikat yang diperoleh A sampai E tergantung pada nilainya. Status kelulusan lulus atau tidak lulus. Untuk kelompok lain diperhatikan ya. Nanti silakan dinilai. Oleh pembaca. Selanjutnya saya akan membacakan algoritma deskriptifnya. Yang pertama kita akan mulai dengan program dengan mendeklarasikan variabel yang diperlukan untuk menyimpan nilai 3 mata pelajaran, rata-rata, predikat, dan status kelulusan. Selanjutnya minta pengguna memasukkan nilai mata pelajaran pertama dan simpan dalam variabel. Kita akan lakukan sampai dengan variabel ketiga. Selanjutnya hitung rata-rata nilai dengan menjumlahkan ketiga nilai. Kemudian membaginya dengan 3. Selanjutnya, tentukan predikat berdasarkan rata-rata nilai yang telah dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi jika rata-rata 90 sampai 100, maka predikat adalah A, ya sampai seterusnya. Selanjutnya, tentukan status kelulusan berdasarkan rata-rata nilai. Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, maka status adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Selanjutnya kita tampilkan hasil perhitungan yang diikuti rata-rata nilai, predikat yang diperoleh, dan status kelulusan. Selanjutnya saya akan membacakan juga flowchart yang kita buat bersama-sama. Nah, ya, baca sendiri yang bikin. Dari mulai kita menggunakan terminator, mulai lalu menggunakan bentuk input apa itu? Iya, Jajar kejam. Kita menginput 3 nilai mata pelajaran. Selanjutnya di sini saya melakukan sebuah kesalahan. Seharusnya saya menambahkan sebuah pengecekan if. Jadi nilai 1, 2, 3 ini harus berada di atas 100 dan berada di bawah sama dengan 100. Selanjutnya kita melakukan proses hitung rata-rata. Rata-rata sama dengan nilai tambah nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3. Selanjutnya kita mengecek hasil dari variabel rata-rata. Jika rata-rata lebih besar daripada 90, maka hasilnya akan A. Jika tidak, kita melanjutkan lagi. Kita cek lagi apakah rata-rata di bawah di atas 80. Jika iya, maka itu lanjut. jika tidak, seterusnya seperti itu. Lalu setelah kita mengecek semua predikatnya, kita kembalikan lagi mengecek untuk rata-rata apakah lebih dari 75, lebih dari sama dengan 75. Jika iya, maka status sama dengan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Setelahnya kita tampilkan semuanya. Sini saya salah lagi, harusnya pakai bentuk jajar genjang. Terus kita selesai di sini. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, coba kira-kira dari kelompok 1 kekurangan dan kelebihannya apa? Coba dari flowchartnya aja. Ya, bagaimana penyusunan simbol-simbolnya? Terus bisa membaca enggak? Boleh dinilai kelompok 1, terserah. Kayaknya kekurangannya tuh prosesnya agak membingungkan. Terlalu ke bawah. Terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Oke, itu aja. Untuk kelebihannya penjelasannya sudah cukup lumayan jelas dan cukup paham untuk kita semua. Thank you. Oke. Jadi untuk kelompok 3 ini memang sudah baik ya. Untuk alur sistemnya juga bagus ya. Cuma memang kelemahannya cuma dari simbolnya aja ya. Mulai dari terminatornya nggak pakai terminator ya. Terus waktu menyimpan data
predikat A, B, C itu harusnya disimpan dalam jajar genjang. Ya. Terus tapi dari kelompok 3 juga menyadari kesalahannya. Ya, dia sudah pakai pengecekan. Tadi sudah dijelaskan seharusnya ada pengecekan jika nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 100. Ya, itu harus dicek dulu. Soalnya nanti kalau kalian buat program tiba-tiba ada yang masukkan lebih dari 100, gimana ya? Seharusnya gagal ya. Mengulang ke keluar informasi gitu ya. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dok. Ya. Sekarang kita refleksikan dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ada pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini? Bisa salah satu menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Terserah, kelompok 1, 2, 3, atau 4. Yo. Untuk yang kami pelajari hari ini, kita banyak belajar tentang algoritma dan flowchart. Terus apa itu algoritma? Ayo. Ayo, Bang, apa? Ayo. Algoritma apa? Apa? Algoritma adalah susunan atau struktur langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dan logis. Oke, bagus ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang algoritma. Yang pertama kita mengetahui bahwasannya komputer itu tidak bisa berpikir ya. Dia harus diperintah pakai algoritma dan algoritma itu nanti dirubah dalam bahasa pemrograman sehingga antara manusia dan komputer itu bisa saling komunikasi ya. Naruhnya apa algoritma? Lah, algoritma itu disusun harus berdasarkan ada input, proses, dan output yang pastinya kuncinya sistematis dan logis ya. Pentingnya belajar algoritma salah satunya yaitu mengasah pola pikir kalian ya. Kalian belajar menjadi problem solver ya. Sewaktu-waktu ini kan jurusan kalian juga sesuai jurusan rekayasa perangkat lunak ya. Kira-kira ada yang ingin jadi programmer? Oke, semua ya. Berarti kalian sudah tepat, kalian sudah memulainya hari ini karena kalian sudah mau berpikir ya, mau memecahkan suatu permasalahan. Tadi permasalahannya apa? Ya, kita bikin program rapot gitu ya, membuat nilai siswa, predikat, kelulusan. Jadi jangan bosen-bosen untuk selalu berlatih memecahkan masalah ya, karena kita tahu tokoh-tokoh besar itu tokoh-tokoh yang mau berpikir ya. Salah satunya semisal Nadiem Makarim ya, itu dia memecahkan masalah dengan apa? Pakai aplikasi Gojek ya, yang awalnya dari pengguna yang sulit harus menuju ke tempat pengkolan, ternyata dengan aplikasi itu membantu orang banyak, bahkan dia memberi pekerjaan orang banyak ya. Kita juga terbantu, terus yang ngojek juga dia juga punya rezeki ya. Makanya dari situ kalian juga harus semangat belajar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melajari tentang pseudocode ya. Pseudocode yaitu sama algoritma, notasi algoritma, tapi algoritmanya mendekati bahasa pemrograman, sudah mendekati ya. Sampai di sini dulu. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Mohon ketua kelas dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan dimulai. Sudah selesai. Baik, saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam